Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudaraku semua, dan juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Sebelum kita memulai perenungan kita, maka marilah kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi yang baru yang sungguh indah ini, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tidak berkesudahan atas kehidupan kami. Sehingga walau kami pada saat ini masih didera oleh ketidakpastian dalam banyak hal karena adanya pandemi COVID-19, namun kami percaya bahwa perlindungan dan berkat Tuhan akan selalu kami rasakan bersama dengan keluarga kami. Saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan sebagian kecil dari sabda-Mu. Mampukanlah kami agar kami dapat menjadi pendengar yang baik dan lebih dari itu menjadi pelaku firman yang setia. Doa ini kami pinta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Raja-Raja 22 ayat 14 sampai ayat 15 yang akan dibacakan oleh salah satu jemaat anak di GKJ Condong Catur. Silakan Adik Lensi. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja 22 ayat 14 sampai 15. Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup sesungguhnya, apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan." Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mika, apakah kamu boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau kami membatalkannya?" Jawabnya kepada, "Dan engkau akan beruntung sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Demikian firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Adik Lensi atas dibacakannya firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan yang menjadi tema renungan Satu Hati kita pada hari ini adalah dalam segala hal. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan juga anak-anak yang terkasih, sudah menjadi rahasia umum jika orang masih sering sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan, khususnya ketika sedang diperhadapkan pada banyaknya kesulitan, masalah, kesukaran, ataupun kekurangan yang terjadi dalam hidup kita. Kita masih sering menolak bersyukur saat apa yang kita inginkan tidak seperti kenyataan. Kita juga bahkan sering marah dan meluapkan emosi kita ketika kenyataan yang ada itu berbeda dengan harapan. Memang bukan perkara yang mudah untuk bisa menerima kenyataan di tengah situasi yang tidak baik. Banyak di antara kita yang akhirnya menjadi orang-orang Kristen yang bersyarat. Saat mendapat kesembuhan, saat kita memperoleh penghiburan, saat ekonomi dipulihkan, atau saat ada hal-hal baik yang terjadi pada kita, maka barulah kita bersyukur pada Tuhan. Inilah yang saya sebut tadi sebagai orang-orang Kristen yang bersyarat. Kita akan bersyukur, syaratnya mendapat kesembuhan dan lain-lain. Hal ini berarti bahwa kita sudah bersikap kekanak-kanakan. Hal ini pun terjadi pada Raja Ahab dalam kisah yang tadi kita dengarkan. Sekalipun Ahab adalah seorang raja, tetapi kita masih mendapati sikap Ahab yang kekanak-kanakan. Ia tahu bahwa Nabi Mika menyampaikan suara Tuhan yang benar, tetapi ia enggan memanggil Mika karena ia khawatir ia tidak menyukai apa yang akan ia dengar. Bahkan ketika yang dipertaruhkan adalah nyawanya sendiri, Ahab justru lebih memilih mendengar apa yang ia suka daripada apa yang benar. Ini sungguh sangat tragis. Dan Mika rupanya tahu benar bagaimana tabiat Ahab. Maka ia menjawab apa yang Ahab ingin dengar. Namun Ahab merasakan sindiran Mika dan ia tak ingin mendengar kebenaran yang disampaikan oleh Mika. Sepanjang hidup Ahab, kita melihat sikap tarik ulurnya terhadap Tuhan. Nah, banyak orang yang hanya senang apabila menerima kabar yang baik saja. Maka ketika kita sedang merasakan sakit yang berat, kadang kita tidak berani untuk meminta keterangan dari dokter tentang apa penyakitnya. Karena ada rasa khawatir, ada rasa takut, rasa cemas, tidak ingin mendengar sesuatu yang buruk. Tetapi tentu ada juga orang yang ingin mengetahui dengan sejelas-jelasnya tentang penyakit apa yang sesungguhnya diderita. Nah, itu adalah salah satu contoh.
Dan dari kisah yang tadi kita sudah dengarkan, selama 3 tahun lamanya bangsa Israel hidup tanpa peperangan. Lalu tiba-tiba Raja Israel dan Raja Yehuda bersekutu untuk merebut Ramot Gilead. Untuk menjalankan niat tersebut, keduanya lalu mencari nabi untuk mencari tahu apakah niat tersebut diperkenankan oleh Tuhan Allah. Ternyata Nabi Mika justru menubuatkan malapetaka atas Israel. Padahal sejatinya berbahaya sekali jika menubuatkan hal yang buruk kepada raja karena bisa marah dan juga menghukum. Tetapi Nabi Mika ini hanya takut kepada Tuhan Allah. Oleh sebab itu, semua yang menjadi kehendak Tuhan Allah itulah yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Nabi Mika paham sikap Raja Ahab yang seperti anak kecil, dan sebaliknya Raja Ahab juga tahu betul bahwa Nabi Mika akan menyampaikan dengan sebenar-benarnya apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Inilah yang membuat Raja Ahab malas untuk memanggil Nabi Mika, karena ia hanya ingin mendengar berita yang dia senangi daripada berita yang benar. Sering kita juga hanya ingin mendengarkan berita yang baik-baik saja. Kita juga sering hanya ingin mendengarkan khotbah-khotbah yang lucu atau berisi penghiburan dan penyemangat saja. Tetapi Tuhan Allah karena kasih-Nya juga akan menegur dan mengingatkan kita. Ia menghendaki supaya kita menjadi lebih baik dan lebih dekat lagi dengannya. Ia menghendaki agar kita selalu bersandar, baik di waktu suka maupun duka, di dalam kelegaan maupun dalam penderitaan, dalam teguran maupun dalam penghiburan, untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan Allah menguatkan iman kita semua, supaya kita bisa menerima segala hal yang Tuhan kehendaki, sekalipun mungkin pada saat ini kita tidak mengerti. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik pada waktunya. Amin. Marilah kita akhiri renungan kita pada pagi hari ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau tabur dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu atas kehidupan kami, bahwa bukan selalu yang indah dan menyenangkan secara manusia yang akan mendewasakan iman kami, tapi terkadang teguran, penderitaan, bahkan kedukaan pun bisa Engkau pakai untuk membuat kami menjadi lebih kuat di dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah merenungkan firman ini, kami telah bersyukur, kami berdoa, dan kami mohon pertolongan.